Ayyakni yaqulul mu'minuna, berkata orang-orang yang beriman, ta'ajjuban min halil munafiqina, takjub dari keadaan orang-orang munafik. Idza hadakallahu satarahum, ketika Allah menyingkapkan tirai-tirai mereka. Ahaula'il ladzina aqsamu billah, ahaula'il ladzina, inikah orang-orang yang aqsamu, mereka bersumpah, billahi, dengan Allah, jahda aimanihim, bersungguh-sungguh di dalam bersumpahnya mereka, innahum, sesungguhnya mereka, ma'akum, bersamamu. Ay halafu lakum, yakni artinya bersumpah mereka lakum, kepadamu, ya ma'syaral yahud, wahai kaum Yahudi, bi aghlazil aimani, dengan penuh keimanan, innahum, sesungguhnya mereka, lama'akum, bersamamu, bin nusrati, dengan menolong, wal ma'unati, dan artinya juga melakukan pertolongan. Hadirin rahimakumullah, sebelum ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mengenai bahwasanya kita sebagai orang yang beriman jangan sampai menjadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai sesuatu yang diikuti. Jangan sampai ada perasaan cinta, takzim apalagi kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingatkan kembali kepada kita pada ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman itu sampai takjub, heran dengan kondisi orang-orang yang munafik, yang mereka itu mengikuti, mereka itu bersumpah betul-betul untuk mengikuti orang-orang kafir, terutama orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka sampai berjanji, bersumpah bahwa orang-orang yang ngakunya iman tapi bersumpah untuk mengikuti dan mendukung orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, ya, untuk sebagai pelajaran dan sebagai perhatian bagi mereka. Jika kamu itu diperangi, maka mereka pasti akan membantumu, habitat a'maluhum, ya, akan rusak binasa a'maluhum, seluruh amal-amalmu. Fa asbahu, maka jadilah mereka khasirina, orang-orang yang rugi. Yakni artinya batalat a'maluhum, batal amal-amal ibadah mereka. Karena apa? Karena kemunafikan mereka, maka jadilah mereka orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Nah, ini harus hati-hati. Banyak sekali kaum muslimin yang bertanya mengenai kita harus mendukung Iran apa mendukung Amerika, kan begitu. Ya. Nah, kami sampaikan ayat ini sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Yang harus kita prioritaskan, jangan sampai kita ngikutin, jangan sampai kita cinta menjadikan sebagai pelindung, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Amerika dan Israel kan Yahudi dan Nasrani, betul? Nah, maka jangan kita cenderung hatinya ke sana, tapi cenderunglah hati kepada orang-orang yang ada keimanannya. Kan ada yang berkata, tapi Iran kan Syiah, apa salahnya Syiah?
Syiah juga Islam. Ya. Ada yang keluar dari Islam karena akidahnya berbeda, tapi itu sedikit. Dari golongan Syiah Rafidhah saja, yang lain selain itu Syiah itu banyak, ada Imamiyah dan yang lainnya, itu masih merupakan tidak keluar dari keislaman. Ya. Bahkan kami punya kakak itu, Kiai Abdurrahman berkata, jangankan Iran, Cina saja dia memerangi Amerika dan Israel, saya suka sama Cina. Jangankan Iran, Rusia saja yang katanya komunis, betul tidak? Dia membela itu Iran untuk memerangi Israel, memerangi Amerika, itu saya juga mendukung Rusia. Beliau berkata demikian. Artinya ini merupakan kejelasan di dalam hati agar kita tidak tergolong orang-orang munafik. Ya, munafik. Na'udzubillah min. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, labbaik Allahumma labbaik. May yartadda minkum, kita lagi dipanggil Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, bertalbiyah karena kita sedang dipanggil Allah. Labbaik. May yartadda, barang siapa orang yang murtad minkum di antaramu an dinihi, dari agamanya. Khitabun ala wajib tahdzir, ini adalah panggilan untuk memperingatkan wal wa'id dan mengancam. Ya, panggilan ini sebagai peringatan keras bagi orang yang beriman, jangan sampai murtad. Murtad itu tidak merugikan Allah, yang rugi orang yang murtadnya. Betul? Betul. Karena Allah sih tidak butuh sama makhluk. Wal makna, dan artinya ya ma'syarul mu'minin, wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mayyarji, barang siapa yang kembali minkum di antaramu an dinil haq, dari agamanya yang benar, yang hakiki, wa yubaddiluhu, dan menggantinya bidinin akhar, dengan agama yang lain, dan kembali dari iman menuju kepada kekufuran, artinya murtad. Kalau ada yang begitu, fasaufa ya'tillahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pengganti-pengganti, biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang dimana Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Artinya fasaufa ya'tillah, maka niscaya Allah akan mendatangkan kepada mereka itu, ya, apa, biunasin mukminin, dengan manusia yang beriman, yang mereka itu cinta sekali kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada mereka. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang murtad yang pertama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kaum yang rusak itu dengan satu kaum yang kaum ini adalah sangat cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada mereka. Dalam beberapa tafsir, seperti di dalam kitab tafsir At-Tabari, yang disebut dengan pengganti di situ adalah bahwasanya diprediksi oleh Allah, dikabarkan oleh Allah bahwa nanti sepeninggalan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bakalan ada yang murtad. Naudzubillah, setelah meninggal wafatnya baginda Rasul akan ada umatnya Rasul yang murtad, maka diganti oleh Allah dengan kaum yang lebih baik, yang mereka cintanya luar biasa kepada Allah. Di dalam tafsir At-Tabari
bahwa yang dimaksud dengan mengganti dengan kaum yang mencintai Allah itu maksudnya adalah orang-orang min ahlil Yaman, dari orang Yaman yang sangat kuat keimanannya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan pengganti di sini adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama khulafaur rasyidin yang memerangi orang-orang murtad. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan bahwa yang dimaksud pengganti di sini adalah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dari Yaman. Ini juga pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini kami dapatkan dari beberapa tafsir. Kalau di sini kan tidak dijelaskan siapa penggantinya, ya. Nah, artinya orang-orang ahli Yaman dari berbagai macam tafsir yang tadi kami bacakan, mereka menjadi pengganti-pengganti kaum yang murtadin, ya, yang sangat kuat imannya di hadapan Allah, dari mulai Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, petinggi dalam hal akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah pengganti-pengganti yang memerangi kemurtadan orang-orang yang pada murtad sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan jangan sampai ada hati yang tidak suka terhadap keturunan-keturunan mereka yang ada di Yaman. Itu akan merusak keimanan pada orang-orang yang beriman karena dahsyatnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ikuti ya orang yang pada benci orang-orang Yaman, karena dalam berbagai macam tafsir sungguh sudah jelas bahwa mereka lah yang paling kuat cintanya kepada Allah, paling hebat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang banyak provokasi yang begitu ya, kita sih jangan ikut-ikutan, insya Allah. Ya. Kemudian apa ciri mereka pengganti itu yang sangat cinta pada Allah dan Allah pun sangat cinta kepada mereka? Ya, cirinya adalah adillatin 'alal mu'minin. Yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, sayang sama orang-orang beriman, ya, tawadu kepada orang-orang yang beriman, tapi a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin itu artinya memiliki izzah, karisma yang besar, nggak mau dia tunduk merendah kepada orang-orang kafir, memiliki marwah tersendiri. Ngapain ikut orang kafir? Kan Iran begitu, betul? Yang lain negara boleh pada tunduk, diledakkan kepala negaranya dihilangkan, diganti oleh bonekanya Amerika. Coba ketika Ayatullah Ali Khomeini itu dilengsarkan, langsung penggantinya banyak, betul nggak? Ya, mereka tidak tunduk, memiliki izzah sendiri, memiliki karismatik sendiri sebagai orang yang beriman, nggak mau tuh tunduk-tunduk sama orang-orang kafir. Seakan-akan orang-orang kafir itu yang harus dimuliakan, tapi keras sama orang yang beriman. Gara-gara kunut bisa berantem, gara-gara maulid nggak maulid sambil saling mencaci memaki, padahal sama-sama beriman kepada Allah. Itu tidak boleh, karena dibalik harusnya kepada orang yang beriman adillatin, lemah lembut, tawadhu, jangan mengeraskan suara, apalagi menghardik, mencaci, memaki, membentaknya. Ya, kalau kita betul-betul orang yang beriman, karena mereka saudara kita, ini jangan dibalik. Adillatin 'alal kafirin, a'izzatin 'alal mu'minin. Na'udzubillahi min dzalik. Sama orang yang beriman kerasnya luar biasa,
Betul? Giliran sama orang yang ngucapin selamat Natal ya kita ikut-ikutan, takut sama mereka. Kan gitu, jangan, punya izzah sendiri. Ini ciri orang yang kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruhamaun, mereka sangat sayang, mutawadhi'in, mereka tawadhu, enggak berani tinggi hatinya. Kalau sama orang sombong, kita sombong lagi nggak masalah, sedekah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Ada orang sombong disombongin lagi, sedekah itu namanya. Orang kafir dari Yahudi, Nasrani, Amerika, kemudian Israel, sombongnya luar biasa. Jangan kita tunduk sama mereka, tapi harus memiliki izzah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan kemuliaan kita. Paham ya? Insyaallah. Mutawaddi'ina lil mu'minin asyidda muta'azzizin, sangat keras memegang keimanan, muta'azzizin, memiliki izzah, kedahsyatan dari karismatik yang sangat luar biasa. Jangan mau tunduk ala aduwihi, atas musuh-musuhnya. Kaqauli apa? Alal kafirin, atas orang-orang kafir. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Melompat hadirin satu baris ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi sifatul mukminin, ini baru sifat orang yang mukmin yang sebenarnya. Ya, al-kumal, yang sempurna. Sifat mukmin yang sempurna, cinta sama Allah, Allah cinta sama dia. Ya, dia sayang lemah lembut kepada orang yang beriman. Dia keras dan memiliki izzah kepada orang-orang kafir. Ya. Ini baru orang mukmin yang sempurna. Ayyakuna ahadun mutawadhi'an li akhihi muta'azzizan ala aduwi, yang dimana mereka itu saling menyayangi, saling merendahkan, saling tawadhu, merendahkan hati masing-masing terhadap saudara-saudaranya. Ya. Kalau ditanya, waktu itu ada yang bertanya mengenai siapa sih orang yang bertanyanya kepada ulama besar. Ya, wahai Syekh, siapa sih di kampung ini yang paling saleh, saya mau datang. Ya, Sayyid Habib Ali Zainal Abidin itu bertanya demikian. Kemudian Syekh itu menjawab, oleh ulama itu menjawab, semua yang ada di kampung ini soleh kecuali saya. Luar biasa. Ya. Ini sesuai dengan ajaran Allah, tawadhu kepada orang-orang yang beriman. Dia menganggap semua saudaranya yang beriman itu luar biasa, dicintai Allah. Dia sajalah yang kurang di dalam mencintai Allah dan dicintai Allah. Ini namanya tawadhu tuh begitu. Ya. Jangan lantas yang lain si rendah, saya subuhnya keliling tiap hari. Itu nggak boleh. Paham ya? Saya kesini, saya kesana, subuh zikir begini, yang lain masih pada tidur. Yang lain di bawah saya di atas mereka. Ini tidak benar. Yang diajarkan oleh Allah mukmin yang sempurna adalah kita tawadhu terhadap mereka. Insyaallah. Qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kuffar, ya, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, sayang kepada di antara mereka, sama-sama orang beriman. Dan di antara ciri-ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, ayyakuna layyinun, bahwa mereka itu adalah sangat layyin. Apa itu? Layyin itu ucapannya sangat lembut, nggak pernah ucapan itu nyakitin saudaranya. Walaupun hanya bercanda, ucapan itu betul-betul menyenangkan saudaranya yang beriman yang lainnya. Ada satu tuh pengki, enggak begitu. Ya. Tapi mungkin yang lainnya ketika berjumpa dengan saudaranya, dia senang karena dia mendapatkan apresiasi
dari kata-katanya yang manis, yang lembut, yang tidak pernah merendahkan mukmin yang lainnya. Itu luar biasa. Layyin, baginda Nabi Musa alaihissalam, ya, walaupun itu orangnya ahli fikih, ahli syariat yang kuat sehingga menjadi ulul azmi, tetap diperintah Allah untuk berkata yang layyin, yang lembut. Karena ciri orang yang beriman itu perkataannya penuh kelembutan terhadap orang-orang yang beriman lainnya. Insya Allah. Ya. Kemudian mutawadi'an dan tawaddu' li ikhwani, tawaddu' terhadap saudaranya yang beriman, yang mereka itu keras keadaannya kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan sampai kita lemah lembutnya kepada orang kafir, ya, gara-gara yang jadi pimpinan di perusahaan di mana kita kerja adalah orang yang bukan orang Islam, akhirnya manut-manut begitu saja, disuruh ini disuruh itu sampai meninggalkan ibadah sholat misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita masih nunduk-nunduk saja sama mereka yang mendiskriminasi kita, nggak boleh ibadah segala macam. Jangan keluar, ganti, cari pemimpin yang lain, masih banyak. Insya Allah. Jangan takut dengan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dijamin sama Allah. Ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan celaan orang-orang yang suka mencela. Orang yang beriman itu enggak khawatir, enggak takut dia dicela, dicaci, dimaki, dihina, enggak takut. Karena orang yang beriman itu punya prinsip, mulianya saya itu harusnya di hadapan Allah saja. Gak peduli orang manusia yang lain mau mencaci, menghina, mencela saya. Yang penting saya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selama saya menuruti perintah Allah, tidak tunduk-tunduk kepada orang kafir. Ya, selama saya menuruti Allah, sayang kepada orang-orang yang beriman. Selama saya menuruti Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka selama itu pula saya tidak peduli terhadap cacian, hinaan, makian terhadap diri saya sendiri. Tapi hati-hati, kalau kau mencaci Tuhanku, kalau kau menghina Rasulku, kalau kau merendahkan agamaku, aku akan yang paling depan maju untuk melawanmu. Insya Allah. Nah, itu orang beriman tuh begitu kira-kira, ya. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya di hadapan Allah. Ayyujahiduna li'ala'i kalimatillah, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh menegakkan kalimatnya Allah, dan walayubaluna, dan mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang mencela mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak ada yang dapat menghalangi dari agamanya Allah. Mereka tidak takut, ya, fi dzatillahi ahada. Mereka enggak takut sama seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia dari Allah, yu'tihi, yang diberikan olehnya, man, kepada orang yasha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani artinya orang yang disifati dengan sifat-sifat ini, sifat-sifat terpuji ini, maka hanya saja dia itu adalah karunia dari Allah dan taufik dari Allah untuknya. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala wasi'un, yang maha luas di dalam pemberiannya, alimun, yang maha mengetahui, ay wasi'ul ifdal, yang maha luas karunia-karunianya, wal ihsan, dan kebaikan-kebaikannya, alimun biman yastahiqu dzalik, yaitu yang maha mengetahui terhadap orang yang mereka itu betul-betul memegang erat, ya, berhak
dapat menerima yang demikian itu. Kemudian ketika Allah melarang mereka dari muwalatil kufrah, yang dikatakan di sini adalah bahwasanya mereka itu jangan sampai kembali dan terus-menerus di dalam kekufuran, bahwa mereka itu sebenarnya adalah terus-menerus di dalam keimanan. Hadirin rahimakumullah, yang perlu diingatkan bagi diri kami dan kita semua, ayat yang baru kita baca yang pertama, jangan merasa aman dengan iman yang sudah Allah berikan. Bisa jadi dari berbagai macam kemungkinan keimanan itu bisa hilang. Betul nggak? Jadi walaupun kita sudah dianugerahi keimanan oleh Allah, jangan merasa aman. Tapi mintalah kepada Allah kekuatan dalam iman, hidup imannya, dan terus menerus diistiqomahkan oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di antaranya waktu sebelum kita libur ngaji hari raya kemarin, kami sudah pernah sampaikan untuk menghidupkan keimanan dan menumbuh kembangkan keimanan tersebut, maka panggillah nama Allah Al-Muhyi. Ya, jadi kalau kita lagi malas datang subling, halo, lagi malas salatnya, lagi malas baca Qur'annya, lagi malas salawatannya, panggil Allah yang Maha menghidupkan. Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, ya Allah yang Maha menghidupkan. Hidupkanlah Islam dalam hatiku, hidupkanlah iman dalam hatiku, hidupkanlah ihsan dalam hatiku, hidupkanlah ketauhidan dalam hatiku, hidupkanlah ketakwaan dalam hatiku, hidupkanlah kema'rifatan dalam hatiku. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Jangan merasa aman dengan iman, karena bisa jadi kemurtadan datang karena bisikan iblis dan bala tentaranya. Maka banyaklah meminta kepada Allah yang Maha menghidupkan untuk menghidupkan iman yang ada dalam hati kita. Yang kedua, jaga kualitas keimanan kita dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ya, seharusnya kita itu memiliki sifat di mana kita sayang kepada orang-orang yang beriman dan kita memiliki izah kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita menjadi kaum yang dicintai Allah dan